Ternyata ada beberapa makanan yang sangat disukai sama sel kanker. Jadi buat kamu yang ingin mencegah, kamu punya concern terhadap kanker karena mungkin punya riwayat keluarga, atau bahkan buat kamu yang sudah terdiagnosa kanker dan ingin meningkatkan kualitas hidup, kamu perlu dengerin yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai makanan-makanan yang sangat disukai oleh kita punya yang namanya adalah sel kanker. Jadi kalau selama ini Sobat Sehat berpikir, wah sel kanker ini adalah untuk orang-orang tertentu gitu ya, hanya orang-orang yang terpilih gitu secara negatif tentunya. Sebetulnya semua orang itu berpotensi untuk mengalami yang namanya masalah kanker. Nah, karena selama ini mungkin banyak orang berpikir penyebab kanker itu karena genetik, karena keturunan gitu. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa penyebab kanker yang saya ambil dari suatu studi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herediter. Ya, yang kedua adalah familial, yang ketiga adalah sporadik. Ya, jadi kalau mungkin bahasa mudanya genetik, keturunan dan pola hidup. Ya, nah. Apa dok bedanya herediter dan familial? Herediter itu adalah mutasi genetik yang terjadi ketika sudah lahir. Jadi genetiknya itu spesifik, bisa dilihat dari kromosomnya ya. Jadi kelihatan tuh genetiknya yang bermasalah apa, yang terjadi mutasi genetik pada waktu lahir. Ya ini memang sudah secara lahir sudah dibawanya seperti itu. Nah, bedanya dengan familial apa? Familial ini tidak jelas atau kurang jelas. Jadi seringkali hanya karena ada riwayat keluarga, tapi tidak terdeteksi jelas. Ini karena genetik apa? Genetik yang mana yang bermasalah? Jadi lebih tidak jelas. Jadi pengaruh lingkungan di keluarga itu juga masih bisa involve, ya masih bisa masuk di sana, yang bisa menyebabkan risiko kanker. Nah, yang paling besar, tapi justru di sini ya, yang bisa kalian lihat di sini, ya justru yang paling besar, yang kuning ini bisa lebih dari 70%, ya more than 75%, itu justru terjadinya karena sporadik. Nah, sporadik itu apa? Karena environmental factors atau faktor lingkungan. Jadi kalau selama ini Sobat Sehat berpikir, kanker itu pasti ya terjadinya karena tiba-tiba lah ya, karena kurang beruntung aja, karena genetik, karena faktor keluarga. Sebetulnya yang paling besar itu justru adalah karena faktor lingkungan. Nah, itu sebabnya ingin saya bahas di sini. Kalau kita berbicara soal lingkungan itu saya selalu bagi menjadi 2 besar. Ya, yang pertama adalah lingkungan luar, yang kedua adalah lingkungan dalam. Nah, lingkungan luar itu apa? Contohnya seperti kita ngomong mengenai polusi, ya terutama yang tinggal di kota-kota besar, ya itu memang tantangan tersendiri. Yang kedua adalah radiasi. Ya, kalau misalnya kita radiasi sekarang juga udah banyak, baik yang dari faktor di medis, ya beberapa pemeriksaan medis itu juga menggunakan yang namanya radiasi. Kemudian juga di luar kalau kita dari alat-alat elektronik, kemudian juga radiasi dari yang alat-alat yang lain itu juga bisa menimbulkan radiasi. Kemudian paparan bahan kimia, kalau misalnya bekerja di pabrik rokok, bekerja di pabrik-pabrik yang melibatkan bahan-bahan kimia, itu juga kita berpotensi mengalami paparan bahan kimia secara langsung. Nah, sedangkan environmental yang dari dalam atau lingkungan yang dari dalam itu yang saya selalu sebut namanya adalah pola hidup. Melibatkan apa aja? Nah, saya kira Sobat Sehat sudah hafal ya. Pola makan,
aktivitas, pola tidur, dan level stres. Inilah yang kita ingin bahas lebih detail. Kenapa? Kalau yang dari luar kan lebih sulit untuk kita ubah. Sedangkan yang di dalam ini yang lebih mudah untuk kita kontrol. Jadi berusaha kontrol apa yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol jangan berusaha untuk diubah. Nanti makin stres. Apa sih yang sebetulnya terjadi pada kanker? Ya, pada orang-orang yang menderita kanker. Yang pertama yang terjadi adalah apa? Adalah perubahan metabolisme sel. Ya, sekali lagi dalam arti tubuh kita itu terdiri dari sel unitnya. Yang paling kecil ya, yang paling besar jumlahnya adalah kita punya sel. Ketika sel itu berubah metabolismenya dari aerob yang butuh oksigen ke anaerob tidak butuh oksigen. Nah, inilah yang terjadi namanya kelainan metabolisme. Di dalam kita punya masalah kanker itu ya, untuk orang-orang yang punya masalah ini. Yang kedua, apa yang terjadi pada kanker? Yang paling sering karakteristiknya adalah terjadi pembentukan tumor atau pembesaran ya. Jadi tumor itu pembesaran. Meskipun tidak semua tumor itu cancer atau kanker ya, tapi salah satu kalau orang yang punya masalah kanker itu pasti akan terbentuk yang namanya tumor ya, meskipun dalam arti mungkin tidak kelihatan dari luar, tapi di dalamnya ketika dilihat bisa ada yang namanya tumor, pembesaran. Dan yang terakhir ya, yang paling sering adalah kemudian terjadi gangguan fungsi organ. Ya, baik karena tumornya sendiri, karena perubahan metabolisme dalam sel, ya ini yang menyebabkan gangguan fungsi organ. Organ yang mana? Ya tergantung yang kena kanker yang mana. Kalau kita berbicara tadi soal makanan, ya semua sel kita punya yang namanya makanan. Ya, tergantung bagaimana kita memberikan dia makan. Nah, di dalam konteks sel kanker ini ada beberapa makanan juga yang sangat disukai sama kita punya sel kanker. Yang pertama adalah apa? Yang namanya adalah glukosa. Ya, seperti yang mungkin sudah sobat saya tebak, ya gula. Ya, gula itu macam-macam jenisnya. Jadi kalau saya berbicara mengenai glukosa, ini adalah salah satu gula yang kita bilang monosakarida atau gula simple sugar, ya gula sederhana. Nah, glukosa ini adalah bahan bakar utamanya sel kanker. Jadi kalau sel ini sudah bermutasi, ya, jadi sel yang sehat menjadi sel kanker karena dia mengalami perubahan metabolisme. Nah, sel yang udah menjadi sel kanker ini bahan bakar utamanya adalah glukosa. Ya, ini yang kita sebut adalah salah satunya adalah efek Warburg. Ya, efek Warburg itu saya akan jelaskan secara simpel gini. Jadi terjadi suatu ketidakefisienan dalam kita punya sel. Jadi sel kita itu harusnya kan menggunakan oksigen. Nah, sekarang dia jadi tidak menggunakan oksigen atau yang kita sebut namanya adalah glikolisis. Jadi yang dipecah itu adalah glukosa. Ya, jadi pemecahannya itu cepat banget. Dan ini sebetulnya tidak efisien. Karena harusnya sel kita itu menghasilkan energi atau ATP itu dengan fosforilasi oksidatif. Namanya seperti itu, ya. Nah, tapi karena sudah terjadi perubahan metabolisme, tidak mengalami yang namanya fosforilasi oksidatif, tapi justru mengalami yang namanya glikolisis, pemecahan gitu. Jadi ibaratnya kalau mobil itu menjadi tidak efisien, tapi dia cepat. Tujuannya untuk apa? Untuk menyediakan makanannya sel kanker itu. Nah, itu adalah makanan utamanya adalah glukosa. Artinya apa? Kalau kalian semakin banyak konsumsi makanan-makanan yang bisa diubah tubuh kita menjadi glukosa, tentunya sel kanker itu akan menjadi lebih agresif, lebih subur gitu perkembangannya. Yang kedua adalah glutamin. Nah, ini yang jarang dibahas sebetulnya. Glutamin itu apa? Glutamin itu adalah asam amino non-esensial, dan glutamin ini adalah sumber alternatif kedua. Glutamin simpelnya adalah apa? Makanan-makanan yang mengandung protein bahan bakunya. Ya, protein itu salah satunya asam aminonya adalah glutamin. Masalahnya apa? Glutamin itu hampir ada di semua jenis protein. Artinya kalau kita konsumsi protein terlalu tinggi pun, ini juga bisa menyebabkan sel kankernya itu berkembang biak secara pesat. Terus gimana dok? Masa kita nggak makan protein? Ya, bukan itu solusinya sebetulnya. Kalau kita mau menghindari glutamin sama sekali juga sangat sulit, ya kan? Nah, karena itu nanti akan saya bahas gimana sih cara kita mengaplikasikan ke pola makan kita. Yang ketiga, bahan makanan sel kanker yang terakhir adalah lipid atau lemak, fat. Ya, nah tapi ini paling minim digunakannya. Sel kanker masih bisa menggunakan, tapi ini paling minim karena yang pertama adalah glukosa, yang kedua adalah glutamin yang terkandung di dalam banyak sekali jenis protein. Ya, nah
Karakteristik sel kanker sendiri ini kita perlu pahami. Karena apa? Karena kalau kita paham karakteristiknya, kita tahu bagaimana cara kita untuk menghindari gimana supaya sel kanker ini tidak makin berkembang biaknya makin besar. Yang pertama, karakteristiknya sel kanker itu adalah dia suka dengan yang namanya peradangan. Terutama adalah peradangan kronis. Karena ketika ada peradangan kronis, ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kanker. Peradangan kronis ini banyak sekali, ya yang saya sebutkan di sini adalah yang paling sering terjadi di masyarakat. Pertama apa? Adalah obesitas. Kenapa? Karena orang-orang yang obesitas itu menyimpan sel lemak yang banyak sekali di dalam tubuhnya. Nah, di mana sel lemak sendiri itu sifatnya adalah menghasilkan yang namanya adipokines atau sel radang. Nah, artinya kalau kalian obesitas dalam jangka waktu yang lama, kalian mengalami yang namanya peradangan kronis. Yang kedua adalah artritis. Nah, artritis itu juga jenisnya banyak sekali. Ya, mungkin selama ini yang dikenal orang adalah gout arthritis atau nyeri asam urat. Kemudian osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan juga masih banyak artritis yang lain. Nah, artritis itu juga seringkali adalah radang kronis, ya. Yang ketiga adalah radang usus. Ini juga irritable bowel syndrome, ya. Kemudian IBD, kemudian juga masalah-masalah usus yang lain, ya, kolitis dan lain-lain. Kemudian asma, ini juga termasuk radang kronis, dan juga diabetes, terutama adalah diabetes tipe 2. Itu adalah juga peradangan kronis yang banyak terjadi di kita punya masyarakat. Artinya apa? Kalau kalian punya masalah-masalah seperti ini adalah tempatnya sel kanker untuk subur berkembang biak. Jadi jangan menciptakan lingkungan yang seperti ini kalau kalian tidak ingin mengalami masalah kanker. Nah, yang kedua, kanker ini juga menjadi lebih ganas ketika imunitas menurun. Ya, nah imunitas menurun ini suatu hal yang bisa disebabkan karena banyak hal. Cuma yang paling sering, ya, yang ingin saya highlight di sini adalah penggunaan obat-obatan. Terutama adalah obat-obatan yang sifatnya itu menekan imun. Contohnya apa? Adalah kortikosteroid. Ya, karena sifatnya adalah imunosupresan. Bukan berarti nggak boleh menggunakan obat itu, ya. Tapi kalau gunakan obat itu, jangan sampai kita menggunakannya semena-mena. Ya, jadi perlu disupervise sama dokter. Yang kedua adalah kalau kita punya vitamin D yang rendah, dimana sudah sering saya bahas, vitamin D itu perannya adalah untuk memodulasi imun, ya, jadi untuk mengontrol kita punya imunitas. Jadi kalau kita punya vitamin D yang rendah, tentu ini akan mengganggu kita punya imunitas dan akan menyebabkan sel kanker itu lebih ganas. Yang perlu dihindari apa, Dok? Ya, tadi kalau kita berbicara soal makanannya, tadi kan glukosa itu katanya makanan yang utama, ya, bahan bakar utama untuk sel kanker. Jadi, makanan yang paling perlu dihindari itu adalah makanan yang tinggi karbohidrat. Kenapa tinggi karbohidrat? Karena karbohidrat itu bukan cuma yang rasanya manis. Jadi selama ini kalau kita bicara mengenai glukosa, orang selalu berpikirannya, oh gula berarti rasanya manis. No, tidak selalu seperti itu. Ya, memang betul gula rasanya manis, gula itu glukosa, tapi tidak semua karbohidrat itu rasanya manis. Jadi kalau kita makan roti keju, kita makan mie, kita makan jajan pasar yang rasanya nggak manis gitu, itu juga bukan berarti kita tidak konsumsi karbohidrat. Nah, semua karbohidrat kecuali serat itu akan diubah menjadi glukosa di dalam kita punya tubuh. Itu sebabnya jangan menyediakan karbohidrat yang berlebihan, termasuk kerupuk, keripik, dan lain-lain. Yang kedua adalah tinggi omega 6. Kenapa, Dok? Kok tinggi omega 6? Karena omega 6 ini sifatnya adalah dia meningkatkan radang. Ingat tadi, peradangan kronis itu yang menyebabkan lingkungan kondusif untuk sel kanker. Yang ketiga adalah lemak trans. Nah, jadi bukan lemak jenuh, ya. Lemak jenuh itu bukan lemak jahat. Lemak trans itu yang akan menyebabkan peradangan di dalam kita punya tubuh. Nah, contohnya lemak trans apa yang paling sering adalah margarin, ya, atau lemak yang sudah terhidrogenasi, shortening. Kemudian yang digunakan di makanan-makanan kemasan itu adalah lemak trans. Yang keempat adalah zat aditif. Nah, zat aditif ini banyak sekali sekarang, ya, kalau kita jumpai, entah itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, secara tidak sengaja mungkin ada di kita punya ini, ya, kita punya lingkungan yang terpapar bahan-bahan kimia, pestisida, insektisida, glyphosate, ya, itu juga bisa menyebabkan kita punya masalah cancer, ya, untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek tentunya, ya, tapi untuk jangka panjang. Zat aditif yang dalam arti sudah jelas kelihatan, contohnya seperti emulsifier,
acidity stabilizer, perisa sintetik, pewarna sintetik, dan lain-lain. Itu namanya zat aditif ya, termasuk yang namanya juga MSG. Ya, mungkin next time akan saya bahas ya, karena mungkin ada yang pro MSG, ada yang kontra MSG. Untuk saya menyarankan jangan, karena ini pun juga termasuk zat aditif. Yang kelima adalah junk food. Nah, junk food itu apa? Artinya makanan yang hanya mengandung kalori. Ya, kalori itu apa sih? Makronutrisi. Tapi kurang, tidak cukup, atau bahkan sama sekali tidak mengandung yang namanya mikronutrisi. Ya, itu yang kita sebut adalah junk food. Bukan makanan yang tinggi kalori, nggak selalu. Junk food yang rendah kalori sekarang juga banyak. Ya, jadi jangan berpikir, oh junk food itu makanan yang tinggi kalori. No. Junk food itu makanan yang minim mikronutrisi. Ya, tapi kalorinya bisa tinggi, bisa rendah. Atau juga ultra processed food. Lalu apa dok sebaiknya yang perlu dikonsumsi? Terutama kalau kita ingin menghindari kanker, atau mungkin dalam arti kita untuk orang-orang yang sudah kondisinya ini cancer survivor, ini juga makanan-makanan yang perlu dikonsumsi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kanker untuk muncul kembali. Yang pertama adalah makanan-makanan yang kaya fitonutrisi. Nah, fitonutrisi itu apa? Itu adalah bioaktif, komponen bioaktif di dalam makanan. Yang paling sering memang di nabati ya, tapi di hewani juga ada sebetulnya. Fitonutrisi contohnya seperti apa? Kalau kita bicara soal lycopene, sulforaphane, resveratrol, itu namanya fitonutrisi ya. Nah, jadi fitonutrisi itu banyak sekali kita dapatkan di sayur-sayuran, buah-buahan, ya, kemudian juga telur, ya, ikan laut itu juga bisa mengandung fitonutrisi juga. Kemudian yang kedua, cukup mikronutrisi. Mikronutrisi yang paling sering kita dapatkan ya vitamin, mineral, itu yang paling populer ya. Vitamin, mineral kan banyak sekali. Kalau kita konsumsi makanan yang hanya mengandung kalori, tidak mengandung mikronutrisi, ya tadi yang kita bilang namanya junk food itu yang bisa menyebabkan justru kita makin subur. Sedangkan kalau kita mencukupi mikronutrisi, vitamin dan mineral yang alami ya, jangan yang sintetis, itu justru bisa membantu untuk meningkatkan yang namanya antioksidan di dalam tubuh kita untuk memerangi yang namanya radikal bebas yang menyebabkan peradangan. Nah, berbicara soal peradangan sendiri, saya kira omega 3 juga udah sering ya sobat saya dengar ya. Omega 3 itu sifatnya anti-inflamatori, dia meredakan peradangan. Apalagi buat sobat sehat yang banyak konsumsi omega 6, omega 3-nya perlu ditingkatkan, omega 6-nya dikurangi. Kemudian prebiotik dan probiotik itu fungsinya untuk imunitas. Pre itu untuk makanannya, probiotik itu bakteri hidupnya. Karena imunitas kita ada di pencernaan itu lebih dari 70%. Itu sebabnya kalau kalian jaga pencernaan, ini juga bisa membantu untuk mencegah kanker muncul kembali atau berkembang biak. Yang terakhir adalah herbal. Ya, herbal di Indonesia banyak banget. Yang paling populer yang digunakan untuk anti cancer adalah kunyit, teh hijau, bawang putih, dan juga lain-lain. Ya, memang yang namanya herbal ini dosisnya perlu kita kontrol juga. Bukan berarti kita bisa konsumsi sebanyak-banyaknya. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan, tanyakan ke dokter. Nah, pola hidupnya gimana dok? Yang mendukung, ya tadi kan katanya bingung banget nih, ya glukosa nggak bisa, ya kemudian glutamin dari protein juga bisa jadi makanannya kanker, lemak juga jadi makanannya kanker juga bisa. Terus gimana nih pola hidupnya? Nah gini, saya selalu sampaikan memang kita perlu menjadi realistis. Ya kalau kita hanya teoritis aja, ya gimana aplikasinya? Ya kan? Nah, realistisnya gimana? Berarti kita kan bagaimanapun tetap akan makan dong. Nggak mungkin kita nggak makan. Apalagi orang-orang yang kanker ini berat badannya turun terus. Karena terjadi yang namanya kakeksia. Nah, berarti kita perlu yang namanya nutrisi. Nah, nutrisinya gimana cara ngaturnya dok? Pertama, yang saya sarankan adalah pola makan yang tinggi lemak baik. Meskipun lemak ini juga bisa dimanfaatkan oleh sel kanker, tapi dia paling minim. Ya, jadi kita di sini meminimalkan risiko. Kita tidak menghilangkan risiko karena memang tidak bisa menghilangkan risiko. Jadi kalau kita bicara lemak yang baik adalah lemak yang tidak teroksidasi. Bukan soal lemak jenuh, lemak tak jenuh, tapi lemak yang tidak teroksidasi, lemak natural. Nah, di dalam hewani bisa, nabati bisa. Proteinnya gimana dok? Proteinnya kita perlu cukupi, karena bagaimanapun protein ini tetap diperlukan dalam kita punya tubuh. Untuk regenerasi sel, untuk perbaikan, dan lain-lain. Artinya apa? Kita perlu bijak untuk memilih protein. Pilih protein yang berkualitas. Yang terakhir tentu adalah karbohidratnya tetap dikonsumsi, tapi rendah. Nah, rendahnya seberapa? Tiap orang beda-beda, tanyakan ke dokter, konsultasikan. Yang kedua,
dengan melakukan apa yang namanya prolong fasting. Nah, kalau misalnya sobat sehat sering dengar yang namanya intermittent fasting. Salah satu puasa yang lebih the next level ya, di level selanjutnya itu namanya adalah prolong fasting. Nah, prolong fasting itu sekitar 48 sampai 72 jam. Ini sudah banyak sekali studinya itu bisa meningkatkan yang namanya efek autophagy ya. Autophagy itu dia memakan yang tidak baik di dalam tubuh kita. Simpelnya seperti itu. Di mana yang kita maksud di sini adalah sel kanker. Jadi sel kanker itu dipaksa untuk melakukan yang namanya bunuh diri itu, atau apoptosis bahasanya ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara autofagi. Di dalam itu dengan salah satunya dengan puasa panjang 48 sampai 72 jam. Yang ketiga tentu stop merokok dan alkohol. Bagaimanapun ya jangan membuat peradangan di dalam tubuh kita makin besar. Ingat tadi mengenai peradangan. Yang keempat adalah olahraga, terutama yang jenisnya adalah HIIT. Jadi olahraga yang intensitasnya besar tapi durasinya pendek. Karena ini juga bisa meningkatkan yang namanya autofagi tadi. Yang kelima tentu adalah istirahat yang berkualitas. Bagaimanapun ini sangat penting untuk regenerasi di dalam tubuh kita ya, untuk mencapai yang namanya deep sleep itu. Yang keenam, perlu kita cari komunitas yang positif. Karena bagaimanapun ya dukungan emosional itu penting. Jangan cari lingkungan yang toksik, yang tidak mendukung. Dan yang terakhir, tentu kita perlu tetap melakukan cek kesehatan yang berkala, karena apapun yang kita lakukan itu perlu dicek. Nah, ngeceknya dengan apa? MRI, PET scan, ya itu yang paling efektif. Ya berbicara soal PET scan itu yang dilihat juga apa? Glukosanya. Nah, artinya apa? Memang itu yang dievaluasi. Kalau semakin tinggi, nah itu artinya glukosa yang kita konsumsi masih tinggi, ya, atau tubuhnya masih belum bisa untuk menggunakan bahan bakar yang lain. Gitu. Nah, jadi semoga ini bisa diterima oleh sobat sehat, ya. Semoga kita semuanya bisa mencegah ya masalah-masalah kanker, karena kanker ini bukan penyakitnya orang tertentu, ini bisa dialami oleh siapa saja, dan kita memang perlu tetap melakukan yang namanya usaha ya, ikhtiar gitu kan ya. Kita perlu dalam arti melakukan yang terbaik supaya kita bisa menghindari dari segala macam penyakit, terutama juga kanker. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Yang perlu dihindari apa, Dok? Ya, jadi makanan yang paling perlu dihindari itu adalah makanan yang tinggi karbohidrat. Kenapa tinggi karbohidrat? Karena karbohidrat itu bukan cuma yang rasanya manis. Yang kedua adalah tinggi omega 6. Kenapa, Dok? Kok tinggi omega 6? Karena omega 6 ini sifatnya adalah dia meningkatkan radang. Yang ketiga adalah lemak trans. Nah, jadi bukan lemak jenuh ya. Lemak jenuh itu bukan lemak jahat. Lemak trans itu yang akan menyebabkan peradangan di dalam kita punya tubuh. Nah, contohnya lemak trans apa yang paling sering adalah margarin ya, atau lemak yang sudah terhidrogenasi, shortening. Kemudian yang digunakan di makanan-makanan kemasan itu adalah lemak trans. Yang keempat adalah zat aditif. Nah, zat aditif ini banyak sekali sekarang ya. Yang kelima adalah junk food. Nah, junk food itu apa? Artinya makanan yang hanya mengandung kalori. Ya, kalori itu apa sih? Makronutrisi. Tapi kurang, tidak cukup, atau bahkan sama sekali tidak mengandung yang namanya mikronutrisi. Ya,